Jadi Mas Roy berapa lama di majalah Asri itu? Oh, majalah Asri. Di majalah Asri saya yang awal itu 2 tahun. 2 tahun. Itu full motret interior, arsitektur gitu. Arsitektur, taman. Ada job lain nggak sih pas lagi di sana? Job-job lain ngerjakan yang lain gitu? Ketika di Asri enggak. Emang full di sana. Benar, saya jadi karyawan, jadi fotografer majalah Asri. Terus justru saya merasa bahwa itu tuh momen saya melatih skill fotografi saya. Oke. Saya punya basic fotografi, basic sinematografi dari sekolah gitu. Iya. Tapi kan nggak terasah. Iya. Begitu saya kerja di majalah, setiap hari saya harus motret. Nah, di situ tuh itu mengasah skill, dan makin lama kan jadi makin bagus lah gitu kan. Nah, 2 tahun di Asri, pas bener tahun kedua saya dibajak sama majalah lain, majalah Laras. Tetap juga arsitektur juga. Dibajak tuh, gajinya lebih gede waktu itu. Wah, diiming-iming kan gajinya. Berarti awalnya tetap main di arsitektur dong Mas Roy ya? Jadi tetapnya Iya, dari Asri ke Laras ya kan? Nah, di Laras itu mau saya pindah tuh karena saya bilang, anak muda nih kan, anak muda masih umur saya berapa ya, 25 lah gitu. Iya. Gitu ya. Ditawarin gaji yang nilainya tuh senilai gaji Pemret waktu itu. Oh. Gila sih, jadi berarti gue punya nilai, gue punya harga nih. Ya udah pindah lah saya, pindah ke Laras. Di situ ruangan saya juga sama Pemretnya sama. Wah. Gajinya gede, wah, kipas-kipas lah ya. Itu ningkatin pride seorang fotografer tuh jadinya ya kan. Jadi ruangannya saja sama Pemret gitu kan. Biasanya kan cuman gimana gitu kan. Itu harusnya ditiru tuh sama fotografer sekarang gitu kan. Jadi fotografer tuh emang dihargain bener, diapresiat kayak di luar negeri kan. Kalau di sini kan cuman pelengkap penderita kebanyakan kayak gitu ya kan. Kecuali nama-nama besar kayak Mas Roy aja. Teman-teman yang lain kadang-kadang karyanya besar tapi ya nggak terlalu diituin gitu kan. Kalau sekarang mungkin zaman sekarang udah lebih baik. Oh, iya, agak mulai itu lagi lah sekarang gitu ya. Kalau dulu benar-benar di media cetak itu fotografer tuh pelengkap. Yang utama adalah berita. Berita. Tulisan yang utama. Karena aku juga ngalamin di beberapa media dulu. Fotografer kadang lupa kreditnya nggak ditulis. Dulu saya paling protes selalu. Tiap rapat tuh saya bilang, fotografer harus ditulis dong kredit foto namanya. Iya. Saya tapi dengan pendekatan gini, kalau ditulis misalnya karyanya jelek kan malu, jadi kan pasti akan berusaha akan nambah, betul. Gaya gitu ya. Bisa diterima bahwa kenapa sih lu ngotot banget pengen harus ditulis gitu kan. Saya bilang itu kan tanggung jawab, saya bilang itu tanggung jawab moral supaya kita berkaryanya maksimal karena ada nama kita nih. Kalau nggak ada nama, ya suka-suka gue lah gue. Toh gue digaji bulanan dan waktu itu gitu. Iya. Bener juga, Marco gitu. Padahal di sisi lain itu ini loh maksudnya branding. Itu tadi portofolio tadi. Iya. Jadi nge-branding dari diri saya. Begitu 2 tahun lagi di Laras dan saya dikasih kesempatan buat bereksperimen, saya bikin agak aneh-aneh tuh. Misalnya covernya tuh ada perempuan misalnya di tangga, di kain, surrealis lah pokoknya. Wah. Saya bikin kayak gitu permulaan Laras tuh dulu. 2 tahun pertama karena aneh-aneh, walhasil nggak laku. Akhirnya yang punya aja, wah Roy, kita kayaknya nggak sanggup, kita tutup lah. Waktu itu ruginya lumayan banyak tuh. Untuk tahun itu ya, tahun 89 untuk media cetak itu dia 500-an juta lah kalau nggak salah. Untuk tahun itu nggak gede lah. Gede lah. Akhirnya tutup dulu Roy, tutup. Iya. Saya jadi freelance itu. Cikal bakal saya freelance. Oke, itu yang mau ditanyain ya kan. Tahun 1990. Dari tahun 90. 90 sampai sekarang saya freelance. Aku baru masuk SMA. Tahun 90 aku baru masuk SMA, Mas Roy udah mulai freelance. Nah, motret apa dulu yang pertama Mas Roy kalau boleh diingat? Pertama kali yang klien pertama saya Mazda. Mobil malah. Mobil, tapi yang saya foto bukan mobilnya. Jadi iklan Mazda nih ada waktu itu di koran itu, ini mobilnya terus di gede gitu, interior. Enggak. Interior rumah, ada suami istri duduk di sana gitu. Oke. Jadi kayaknya ini mobil nih mencerminkan juga Kehidupan kemewahan gitu. gitu. Nah yang saya foto adalah interiornya karena basic saya di Interior. Oke. arsitektur. Ini menarik sih. Dalam artian gini, kalau sekarang juga orang kan berpikir kayak iklan rokok yang ditampilkan tidak boleh rokoknya kan. Sesuatu yang
itunya tadi. Jadi kayak Mas Roy tadi juga kan, walaupun Mazdanya kecil aja, ya kan? Terus itu Balik lagi ke situ jadinya ya kan dari awal. Nah, Mas Roy, zaman-zaman dulu medsos nggak ada seperti sekarang. ya benar. Berarti kan untuk dapetin apa namanya orang lihat apa karena fotografernya juga dikit atau gimana Mas Roy? Mas Roy bisa dapet JPEG gitu? Memang sejujurnya memang zaman itu profesional atau komersial fotografer belum banyak kan. Belum banyak kayaknya. Ya, kalau mau dibilang hitungan jari, ya mungkin hitungan jari kaki atau jari tangan untuk pukulin gitu. Bisa jadi. Nah, Yang benar-benar komersial dan profesional ya saya gitu. udah lihat tuh nama-nama besar senior saya udah saya si Anu bilang. Sementara saya memulainya di tahun 90, Mas Ludi perlu tahu nih. Tapi Waduh, menarik nih. drivernya ya. Tahun itu juga saya baru di course yang pertama. Oke. Jadi saya memulai tahun 90 itu dari nol besar. Oke. Itu selalu kebanggaan saya juga bahwa saya bisa bilang saya nol besar, saya nggak punya apa-apa, cuma punya satu kamera sama 3 lampu. Oke. Satu kamera dan 3 lampu. Saya mulai dari situ. Nah, beruntungnya saya adalah saya pernah di majalah sehingga nama saya yang cukup aneh itu, Roy Genggam itu mungkin orang-orang dunia Itu branding yang kuat itu namanya Roy Genggam itu. Apa sih yang digenggam gitu kan? di dunia arsitektur, developer perumahan itu nama saya udah mulai kedengeran kan? Iya. Saya di majalah itu Iya. untungnya saya lah. Nah, tahun 90 saya mulai, tapi saya pengen masuk di dunia advertising. Gimana supaya orang-orang advertising ini nengok ke saya gitu kan? Studio saya kecil banget, maksudnya kecil. Saya ngontrak satu rumah kecil. Ngontrak satu rumah kecil di Tebet. Kecil lah, saking kecilnya tuh ceilingnya pun pendek. Kalau saya loncat saya bisa pegang ceiling. Ya mungkin saya masih muda, loncatnya tinggi ya saya. Tapi kalau saya loncat gitu saya bisa pegang tuh ceiling itu. Terus jarak tembaknya itu ya kurang lebih segini nih, berapa meter? Pokoknya pendek banget. 4-5 meter gitu. 5 meter, terus lebarnya selebar background paper ada lebih 30 cm. Itu buat taruh lampu. Itu ruang tamu saya jebol sama ruang makan jadi seperti semacam. Jadi studio kecil gitu. Sama sebelahnya ada kamar tidur saya gitu, saya tidur. Ya saya sendiri lah di situ. Saya pengen orang nengok seperti apa. Nah zaman itu belum ada fotografer bikin kalender pribadi itu belum ada. Kalau dibilangin kalender sekarang, oh masa sih? Kalau sekarang kan mau bikin print Apa ya gampang banget. print gampang banget. Iya. Dulu tuh bikin kalender harus transparasi, harus hire desainer grafis, ya kan? Prosesnya banyak banget. Itu gimana caranya gue pengen bikin satu kalender yang eye catcher itu mau gue sebarin di dunia advertising. Tapi gimana bayar desainer grafis segala macam? Kebetulan saya punya kenalan desainer grafis. Iya. Cukup besar itu. Citra Indonesia itu zaman dulu itu besar. Ada kenalan di sana, saya bilang kita barter. Saya bikinin foto-foto untuk company profilemu, kamu bikinin saya desain kalender. Hanya untuk desain aja tuh. Kayak gitu. Oke. Nah, company profile dia juga kan timnya kalau di kantor grafis nggak terlalu banyak. Saya pikir lah worth it lah. Mereka ngedesain sampai mereka urus cetak segala macam. Iya. Gitu. Saya bilang saya pengen yang art. Ini foto-foto saya pakai foto-foto yang art, yang unik, yang bukan foto komersil. Tapi tujuannya itu buat portofolio, buat ke advertising, nge-branding kita gitu ke advertising. Kan ini kalender. Orang saya yakin orang kalau lihat kalender itu ini siapa nih? Ini gila nih orang nih pasti satu studionya keren. Oh, pasti wah lah gitu kan. Saya cetak cuma 500. Udah saya data semua kantor advertising di Jakarta, saya kirim. Oke. Beneran itu. Impact-nya itu beneran. Itu perlu dicatat juga tuh. Jadi Mas Roy juga ngirimin ya semacam portofolio gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya anak-anak sekarang ini udah punya karya, kadang-kadang minta nggak jemput bola. Ini kan kita jemput bola, kita ngirimin ya. Kita lebih aktif ya Mas Roy ya. Iya. Namanya untuk memperkenalkan branding kita ya. Ini kan, Iya. mereka belum tahu. Ya, ternyata pengaruh. Gila. Mana ada fotografer zaman itu bikin kalender pribadi itu nggak ada maksudnya. Nggak ada. Perusahaan-perusahaan aja beli kalendernya, kalender yang di Jalan Sabang yang dulu. Kan? Iya. Yang blanko. Betul blanko kosong. Tahun 90-an itu ya kayak gitu kan. Ini kalendernya kalender duduk atau kalender Ini dinding? Tanggung ukurannya, nggak terlalu besar. Oke. Berapa senti? Tanggung lah, bukan yang gede banget, tapi kalau dipanjang tuh juga manis gitu. Desainnya keren lah pokoknya. Ya, yang desainnya juga dari Citra Indonesia tadi. Foto-fotonya juga yang bisa bikinnya fotonya yang art banget kayak misalnya apa
apa ya foto-foto waktu itu, kayak ornamen-ornamen gajah yang saya bikin gitu-gitulah. Lightingnya juga lighting yang art banget, kayak misalnya saya motret sepeda statis tapi hanya highlightnya. Namanya portofolio nih ya, jadi harus bikin yang benar-benar bagus karena bahan buat branding kita kan. Iya. Tapi berhasil. Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Kerjaan kan, mau ditawarin, ditelepon di apa. Saya perhatiin, udah deal kan. Zaman itu meetingnya saya datang ke kantor advertising pasti. Begitu eksekusi hari motret, mereka tuh masuk ke studio saya dengan muka yang kayaknya nggak yakin. Karena apa? Studionya kecil. Dengan karya tadi itu, studionya cuma kayak gini. Tapi saya senang melihat ekspresi itu, saya suka banget. Kalau saya sangat menikmati, gitu kan. Menikmati. Oke, muka lu gitu kan. Studio saya tuh masuk gang. Kalau parkir kira-kira 100 meter dari studio saya ada halaman masjid, parkirnya di halaman masjid. Gitulah. Masuk ke situ tuh pas satu mobil gang. Nah, begitu motret, tapi di studio kecil itu saya bikin segala macam tuh. Sampai bikin settingan teras, kamar mandi pakai keramik gitu. Saya panggil tukang bikin properti yang macam-macam di situ. Karena kebetulan dapat klien keramik waktu itu, aduh saya lupa namanya. Asia Tile apa Kia atau apa? Kia kalau nggak salah zaman-zaman. Kayak gini saya bilang bisa. Pokoknya apa-apa saya bilang bisa gitu. Pokoknya saya bisain gitu. Nah, Mas Roy, sorry, ini kita mundur ke belakang. Mas Roy kan basicnya dari sinematografi. Terus ke fotografi sulit nggak sih? Kalau kita bicara komposisi sama, basic-basicnya sama. Tapi untuk main lightingnya segala macam, karena Mas Roy kan langsung ke lighting nih. Nah, itu mungkin yang juga menyebabkan ketika saya motret, saya lightingnya zaman-zaman itu cukup complicated. Bahkan misalnya pemotretan jobnya di luar nih, outdoor, saya pakai lighting, pakai genset atau apa gitu. Jadi saya lumayan juga propertinya jadi ya, bagian sesuatu. Saya lakukan kayak lagi syuting film itu. Okay. Bikin sehingga saya tuh jadi ya pokoknya tahun-tahun sibuknya tuh luar biasa. Seminggu tuh saya dan kelihatan serius banget loh. Karena setting fotonya udah kayak bikin film, bawa genset segala macam gitu kan. Ini ada gimmick-gimmick yang saya selalu lakukan juga. Saya senang tuh bikin klien saya, misalnya dia duduk lihat saya kerja tuh wow gitu. Itu buat saya penting. Bahkan tim saya juga dulu selalu saya bilang, kalian nih buka tripod, masang tripod itu tuh juga harus style. Harus punya style. Jangan cuma kayaknya susah, enggak. Dengar tugil. Ya kan? Masang tuh tak gitu kan. Sehingga orang tuh duduknya profesional banget ini semuanya nih. Lihatnya juga asik gitu ya. Jadi tontonan, saya agak narsis mungkin dalam hal itu. Tapi kan positif. Itu kan positifnya gitu kan. Nggak, kadang-kadang kan klien juga ada sebagian teman-teman kalau diliatin malah gugup, grogi gitu kan. Nah, harusnya kayak Mas Roy gitu kan. Tambah narsis kita. Wah, tambah. Saya SMA juga kan teater gitu. Iya. Saya suka hal kayak gitu. Sampai ini lucu mungkin ya, ini lucu. Waktu pertama kali keluar reflektor yang di printer itu. Iya, kain bisa di printer gitu. Itu pertama kali keluar, belum ada orang punya, itu saya beli, saya lupa beli di mana gitu. Susah lagi printernya, bungkusnya, ya jangan. Buat pamer. Ketika kita mau motret on location, saya punya 2 ini. Karena saya biasanya bilang ke tim saya, ini nanti saya buka. Saya buka, saya lempar. Itu kan. Buas buka. Klien kan, ups gitu. Saya senang tuh hal yang bikin orang, gitu. Asal jangan pas bungkusnya nggak bisa. Aku dulu pernah buka, itu kok susah banget sih. Yang awal-awal melintir itu kan, terus gitu kan. Tapi kok pas gini gimana ya, kok angka 8 mulu nggak jadi gitu kan. Oke. Itu perlu di bisnis komersial itu, gitu kadang-kadang perlu. Mas Roy, minta bocoran, asal ini aja nih, buat fun-fun aja. Tapi ini agak privasi nih. Job yang paling gede nilai kontraknya yang Mas Roy pernah dapat. Wow. Boleh dijawab, boleh enggak sih. Tapi kalau dijawab, saya jawabnya gimana ya? Jawabnya gimana? Nggak apa-apa produk apa, nggak usah disebutin produknya, tapi nilainya gitu loh. Ya kan? Nilainya. Ada sih, ini kadang-kadang kan banyak teman-teman yang kepo. Soal ini dapat gimana sih? Ada saat simpel banget sih sebetulnya. Simpel banget, motretnya juga cepet banget. Motret anak. Tapi kayaknya brand itu nggak jadi terbit, nggak jadi muncul. Itu
untuk selular apa ya, selular, solar cell, solar cell, tapi kayaknya nggak jadi. Itu lumayan gede. Untuk motret seorang anak kecil aja gitu, yang nanti bakal dikumpul dengan alam gitu-gitu. 75 juta. Gitu ya. Hanya untuk motret itu aja. Dan cepet banget saya motret. 30 menit nggak sampai. Wow, 30 menit 75 jutaan. Tahun berapa itu? Belum lama sih. Udah di sini saya udah. Oh, udah di sini ya. Udah di sini. Itu yang itu kan proyek cepat, singkat dan lumayan gitu ya. Artinya orang dibayar segitu satu shot gitu kan. Iya. Shot yang dan simpel, dan orang tahu bahwa itu sebenarnya simpel, tapi si klien ngerti bahwa motret anak harus ROI gitu. Ada positif negatifnya nih. Ada orang yang pengen motret Mas Roy, aduh segitulah kayaknya. fleksibel ya. Sama ada yang menarik juga ya. Kalau itu malah udah berturut-turut Yamaha. Iya. Pas saya motret Rossi. Itu udah 3 tahun berturut-turut kan. Iya. Itu juga lumayan. Yang besok katanya mau pemotretan Yamaha juga. Besok Yamaha tapi di studio. Iya. Motornya aja besok. Oke. Kemarin kita sempat bahas di acara obras kita sama Bang Arbain yang foto Mas Roy yang motret Rossi. Baru kemarin juga kalau teman-teman ingat tuh, ya kan? Nih, Mas Roy itu Bang Arbain ingat, Mas Roy itu ngasih tahu tuh cara pemotretannya Rossi seperti apa. Motret terpisah kan? Rossi dipotret di hotel, ya kan? Terus motornya di studio, ya kan? Itu yang digabungkan. Tapi ibaratnya Mas Roy itu harus bisa siap kapan saja mengikuti klien gitu kan, karena profesional kan. Jadi kayaknya kayak si Valentino Rossi kan nggak mungkin dibawa ke studio dengan jadwalnya yang ketat gitu kan. Akhirnya cuma 20 menit saja. 20 menit ya. Akhirnya cuman ruang hotel yang di set kayak ballroomnya ya gitu kan. Dan akhirnya jadi teman-teman bisa ngeliat iklan Yamaha yang ada Rossinya itu. Nah, inilah beliau nih yang motret Mas Roy ya kan. Nah, era-era tahun 90-an segala macam, kalau teman-teman lihat billboard gede-gede tuh di jalanan itu, ya rokok lah segala macam, Mas Roy ya semuanya ya rata-rata ya. Rokok, saya udah nggak motret rokok. Rokok sama minuman keras ya. Jadi ini teman-teman, ada hal yang menggelitik aku dari dulu ya. Informasinya dari teman justru dapatnya. Aku dari Mas Farid Wong yang di Jogja. Oh iya, Farid. Dia bilang Mas Roy itu fotografer antik. Saat dia dapat job gede-gede segala macam dengan nilai kontrak yang wow, dia memutuskan berhenti. Bukan menteri produk-produk apa? Produk rokok dan minuman keras. Ada apakah? Kita tanya langsung nih sama Mas Roy gitu kan. Kenapa Mas Roy? Rokok dulu ya, rokok dulu deh. Oh, saya motretnya ini yang tidak saya foto tuh ini dulu nih. Saya tidak motret nude fotografi, sudah pasti. Nude, dari awal saya motret, saya nggak merasa perlu motret nude fotografi. Terus rokok itu dulunya banyak banget klien yang saya foto tuh banyak banget. Semua brand deh sebutin zaman-zaman 90-an sampai menjelang 2000. Aku ingat yang jarum itu Mas Roy ya, yang Gudang Garam ya, Gudang Garam. Terus banyak lah yang lain. Nah, satu saat kenapa saya berhenti motret rokok? Ada satu era ketika saya misalnya malam tuh saya stres atau saya nggak bisa tidur, studio saya masih di yang lama di Pondok Pinang. Saya bangun, saya keluarin mobil, saya ngebut dari selatan ini ke arah selatan menuju kota. Ke kota. Sudirman, Tamrin tuh sampai Glodok sampai ke sana balik lagi. Gitu. Itu kebiasaan saya dulu. Malam-malam. Kalau lagi nggak, pokoknya lagi galau lah. Lagi galau. Lagi pengen tenang itu tengah malam jalan. Gitu kan. Satu saat malam itu saya jalan saat itu. Zaman itu masih banyak billboard. Iya. Sudirman, Tamrin masih banyak. Iya. Saya nengok ke kiri, wah gila itu billboard gue yang bikin. Seneng kan? Jalan lagi kanan, oh itu gue yang bikin, itu gue yang bikin. Baru nggak saya, itu semua rokok loh. Semua iklan rokok itu. Baru saya, anak-anak saya nih mulai beranjak remaja. Sementara iklan rokok yang saya fotoin zaman-zaman itu target marketnya adalah anak muda. Anak muda. Jadi saya ngerasa, ini saya pasti punya andil untuk menggoda anak-anak muda itu untuk merokok. Nah itu satu hal yang buat saya sebetulnya nggak bagus ya gitu kan. Kontradiksi lah jadinya. Pulang dari situ, waktu itu saya masih tinggal di studio juga.
studio saya yang lama. Saya ngomong ke manajer saya, ya manajer saya pada saat itu istri saya, gitu, merangkap istri merangkap manajer gitulah. Saya bilang, mulai besok saya nggak mau motret rokok. Saya bilang, kaget kan nih, loh kenapa nih? Ya saya bilang, saya merasa bersalah gitu. Anak-anak kita juga ini nanti kan mulai beranjak dewasa, beranjak remaja. Gitu. Oh, udah terserah, mulai besok saya bilang enggak. Ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa teman-teman. Habis saya ngomong gitu, seminggu setiap hari penawaran yang masuk adalah iklan rokok. Dan nilainya lumayan lagi ya, gitu kan? Konsep-konsep kan, jadi kalau dapat dari advertising kan selalu konsep key visualnya gitu loh, kayak storyboardnya gitu. Gila, rokok lagi. Nah, zaman dulu visualnya emang harus kelihatan orang rokok kan rata-rata. Zaman itu boleh. Boleh kan? Boleh. Dan rata-rata aku lihat rokok orang sih cowok maco dengan rokok gitu. Itu gimana tuh bikin secara fotografinya tuh dengan apinya segala macam tuh Mas Roy? Kalau zaman itu kan nggak ada Photoshop ya? Sekarang kalau ada Photoshop. Lebih gampang ya. Itu kan analog, one shot dalam satu frame itu harus terekam. Lighting kita sama lighting misalnya nyalain korek atau rokoknya ujungnya nyala, nah itu harus bisa tuh kan? Iya. Ya slow speed udah pasti. Slow speed dan kerjasama sama si model. Jadi kerjasamanya harus bagus. Misalnya, oke, kamu posenya gini gitu ya, pegang rokok gini. Sedot ya, sedot, tapi benar-benar jangan kelihatan yang gimana. Sedot, relax dan tahan. Kira-kira 3-4 detik. Masih kebantu flash lah ya jadinya. Betul, flash untuk ininya. Karena kan kita harus nangkap asapnya juga gitu kan. Asap segala kan. Dan rumit juga kan. Asapnya itu asap akan muncul kalau backgroundnya kan redup. Jadi kita harus bikin juga fotonya backgroundnya harus lebih gelap. Background gelap, asap nyala tapi pakai flash dia, asapnya ketangkep. Terus ujung rokok yang nyala merah harus kerekam. Itu slow speed. Jadi waktu motret bener-bener sama si talent sama modelnya. Oke, 1 2 3 dia sedot, cepret, dia sedot terus, tahan sekian detik gitu. Jangan bergetar gitu, bergetar dikit, udah. Mikir lagi zaman dulu, satu shot salah, ini film loh, bukan digital. Digital hapus gampang, tinggal lihat yang bagus. Ini kan kita nyetak lagi kan? Karena itu Mas Dodi, saya tuh salah satu fotografer yang boros. Jadi ketika saya motret untuk satu layout aja, misalnya orang merokok begitu, saya bisa ngabisin 10 roll. 10 roll, kalau filmnya 6x6 medium format, katakanlah 10 kali 12 frame. Iya. 120 frame untuk adegan yang sama. Kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak ada masalah. Tapi dulu roll, apalagi medium format lumayan gitu kan. Tanya sama, jadi ini juga saya pengen menjelaskan gimana ketika kita motret pakai model, gimana caranya kita berkomunikasi sama model supaya dia kerjasama. Misalnya kayak slow speed harus kita jelasin, saya akan bikin fotonya gini. Jadi kerja sama kamu tuh saya butuhkan ini selain ekspresi, hanya dia atau kecantikan dia, tapi secara teknikal nih akan begini. Itu penting. Komunikasi. Kalau saya suka perhatiin teman-teman zaman sekarang nih yang motret model, main hajar-hajar aja, terus kadang tidak mendirect modelnya maunya apa gitu. Udah suka-suka kamu aja deh, ternyata foto modelnya ngomong gitu. Tahu udah telanjang modelnya. Oke. Itu cita rokok. Kalau minuman keras? Minuman keras, oke. Dulu 90-an klien saya Sifas Regal. Aku masih ingat banget tuh foto di majalah. Itu kan keren banget. Bintang juga itu klien saya. Sampai akhirnya sama, saya mulai berpikir, oke, ini kan satu yang nggak boleh. Di agama saya itu nggak boleh. Sama halnya dengan nude foto gitu kan, di agama saya itu nggak boleh gitu kan. Saya pikir, oke. Saya nanti punya andil juga untuk merangsang orang lain untuk minum yang negatif. Kayak nude misalnya nih ya, nude fotografi misalnya. Kalau saya bikin foto porno, telanjang gitu kan, orang melihat terus terangsang. Wah, ini cowok-cowok muda terangsang. Wah, nggak bisa tahan pergi ke prostitusi misalnya. Kan saya punya andil nih. Walaupun dengan berbagai macam itulah apa namanya atlah itulah gitu ya, tetap aja orang. Karena kalau orang bilang saya balik, ada nggak agama di dunia ini yang membolehkan orang telanjang? Saya rasa nggak ada agama apapun. Kalau ada, mungkin semua akan pindah ke agama itu. Kalau ada yang membolehkan, rata-rata pasti nggak boleh. Udah jelas nggak boleh.
Berarti di foto pun nggak boleh. Kalau dibilang art, Tuhan menciptakan jagat raya ini nih, Art semua. sudut itu bisa menjadi art. Oke. Pojok alam raya ini art. Bahkan dalam ruangan yang kecil ini, pojok-pojok itu kalau kita jeli, kita bisa lihat art. Itu artnya semua gitu ya. Kalau kita ngomong art sebenarnya, udah ya udah, yang nggak boleh jangan di art-artin gitu. Saya juga bilang, oh kamu maksudnya kok ini banget? Saya nggak mau munafik, saya laki-laki juga. Iya. Saya juga bilang ini maksudnya, kalau kita ada yang bilang kan bangga mas bisa menelanjang. Aku sering dengar kata-kata gitu kan. Kalau saya menelanjangi, buat apa saya foto? Yang lain lah. Bener, makanya bahasanya aku ditanya, lu kok nggak motret itu sih model gitu? Bukan kan landscape segala macam. Aku sih kalau model udah enak dipacarin ya daripada difotoin ya. Apalagi sampai nut-nut gitu ya. Itu udah nggak udah mudarat pasti. Makanya istriku kan bilang, pokoknya udah mau pergi motret kemanapun ke penjuru dunia silakan, asal jangan motret model. Mati deh gue udah dibilang kayak gitu. Karena ujung-ujungnya cari yang ini apa? Yang sari. Ya itu besok kita kalau jadi kita lakukan lah motret yang Sari gitu. Oh jadi dulu motret Chivas Regal, alasannya sama ya, karena kan. Nanti kan mempengaruhi orang. Tapi nggak berpikir gini, nih advertising gini masih kerja nih ditolak gitu. Aku nggak mikir nanti, wah secara bisnis. Pada saat itu saya sangat pede soalnya maksudnya. Oh lagi pede. Oh. Kalau kita lagi nggak ada kerjaan kayak gitu mikir, Mas Roy sih pede. Pada saat itu ya. Lagi antri banyak ya. Tapi tetap sampai saat sekarang pun saya kan nggak mau motret rokok. Iya. Cuma saya, nah gini, kebetulan anak saya kan fotografer juga. Mas Akbar. Fotografer juga, dia udah masuk tahun keempat dia jadi profesional fotografer. Terus saya nggak kepingin dia menjadi, saya dari awal dia pernah komplain, ayah tuh nggak ngajarin aku. Oh enggak, ayah sengaja nggak ngajarin kamu karena ayah ingin kamu jadi Akbar, bukan jadi Roy kecil, gitu kan? Dia nggak pakai nama genggam belakangnya. Dia namanya Akbar Sinar Nusantoro. Ya, maksudnya kan kadang orang buat nama ayahnya nih Akbar Genggam nih gitu kan. Saya sadar betul bahwa untuk dia pasti bebannya cukup berat. Iya. Tapi saya lihat potensi dia tuh bagus. Oke. Dari kecil anak saya ini dari 3 anak saya yang secara visual fotografi si Akbar ini. Tapi sempat mutung, dia nggak mau, dia tinggalin sama sekali karena mutung parah ke saya gitu. Sampai akhirnya balik lah, dia mau jadi fotografer. Saya bilang, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Bahkan akhirnya saya bilang, klien pun nggak usah ikutin saya. Saya nggak mau motret rokok, gitu misalnya kalau kamu motret silakan. Dia kasih kebebasan malah. Saya punya alasan saya nggak mau, tapi kalau kamu mau silakan. Minggu depan dia motret rokok, diplomat. Tapi kalau yang sekarang kan temanya kan ada aturan dari pemerintah kan memang tidak ditampilkan rokoknya ya. Jadi walaupun tetap ujung-ujungnya rokok kan. Kan namanya iklan. Nah, iklan kan itu iklan bentuknya gimana pun adalah mengiming-imingi konsumen untuk menggunakan yang walaupun visualnya nggak itu ya. Pernah ini kok ada satu yayasan, saya nggak mau bilang, yayasan yang dibangun sama satu brand rokok kan. Iya. Ini yayasannya edukasi loh, Mas Roy gini. Tunggu, yayasan ini apa supportnya rokok ini. Saya pikir terus bentuk promonya apa nanti kita gini. Oh, tetap promo ini akan secara implisit bahwa dia disupport oleh brand ini. Brand ini. Dari fotografer lainnya sih. Keteguhan hati Mas Roy. Sama satu lagi Mas Rudi, ini penting dan ini saya merasa ini penting banget. Apa itu? Ada satu hal yang saya dari awal saya nggak pernah mau. Nepotisme sama korupsi. Sama itu. Kan Maksudnya dalam arti apa nih nepotisme KKN ini? Korupsi terutama. Iya. Ada biasanya kita dapat satu job Iya. dari seseorang misalnya. Orang ini kerja di satu perusahaan. Katakanlah perusahaan advertising atau apapun itu. Iya. Dia butuh tenaga saya. Orang yang menghubungi saya, Roy, ini segini, mungkin naikin ya sekian nih buat keuntungan. Kalau dia bilang keuntungan, saya akan balik tanya, keuntungan itu untuk kamu pribadi atau untuk perusahaanmu? Kalau dia bilang, nanti transfernya kemana sih? Kalau dia bilang, transfernya rekening kantornya, nah itu saya lakukan, nggak apa-apa. Kau pribadi enggak?
Ya, kalau untuk kantornya itu keuntungan Iya. icing atau apa kan. Tapi kalau bilang, oh nanti rekeningnya ini, rekening dia, saya nggak mau. Silakan lu cari fotografer lain. Dari permulaan saya motret, saya nggak pernah mau. Karena itu mungkin kecil ya, barangkali kecil, tapi mendidik orang untuk tidak jujur ya. Saya nggak suka gitu. Tapi orang kan supaya dapat job, apalah, bayarin ini lah, apalah. Itu dilema loh zaman sekarang sebenarnya, karena saya bisa bilang nggak gimana. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih motret loh. Jadi poinnya Mas Roy, kalau misalnya ada terima job tapi harus memberi sesuatu kepada seseorang tertentu, nggak mau? Saya nggak mau. Saya pengen orang ngasih job ke saya memang karena senang kerja sama saya, terus senang dengan kerja dan hasilnya gitu ya. Lebih suka. Jadi yang kalau ada nepotisme segala macam udah tolak dari awal gitu ya. Nah Mas Roy, kalau untuk motret model segala macam, sebenarnya lebih menyenangkan motret apa sih sebenarnya buat Mas Roy sekarang ini ya, dalam artian kalau untuk produk ya, komersial ya, iya kan? Apakah mobil atau model itu sendiri atau gimana yang lebih menyenangkan sih? Apa sih sebenarnya? Agak susah ya. Saya senang semua. Itu kebanyakan orang, tapi kan kadang kan ada gosidot kalau suruh motret lebih sukanya ini aja sih gitu kan. Tapi kalau seorang profesional harus suka semua ya Mas Roy ya. Secara profesional iya, secara saya personal juga. Kalau saya kan banyak motret yang personal juga yang non komersil ya. Iya. Segala style foto saya suka. Saya suka street fotografi juga. Kalau yang street juga suka. Saya suka jalan sama teman-teman street ya. Oh. Itu buat saya excited banget. Saya banyak sekali foto street yang saya kumpulin. Landscape suka nggak? Landscape itu sebenarnya saya suka. Tapi makan waktu. Bukan makan waktu. Untuk berangkatnya itu saya nggak ada teman kayaknya buat itu. Belum punya. Ya ikut ke Milo Indonesia dong. Ntar aku ajak deh. Momennya itu yang. Kan sebenarnya kalau landscape itu bisa dipadukan apa aja. Bawa produk ke landscape juga sama. Nah, yang mungkin juga barangkali waktu ya. Tapi kayaknya sekarang saya lebih banyak waktu dibanding dulu. Kalau street kan misalnya saya masih jalan keluar itu kan sebentar aja, saya pergi kemana deket terus balik. Betul. Kayak street foto kenapa saya suka? Itu melatih naluri saya sebenarnya, melatih insting kecepatan gitu. Oke. Dan mengamati orang. Karena ketika saya masuk studio, saya motret orang pun itu semua yang saya dapat dari saya misalnya nyetrit itu, itu kan naluriah tuh bakal kepake, teraplikasikan saat di studio gitu ya. Oh iya, orang tuh tergesa-gesa kayak apa sih gesturnya, atau orang happy tuh kayak apa sih, itu kan kita bisa lihat di mall ya apa tuh, kita bisa lihat banyak hal ya. Oke. Nah untuk masa sekarang nih Mas Roy, fotografer muda ada bermunculan, terus era digital gitu. Nah dari segi bisnis bagaimana Mas Roy? Kalau bisnis di komersial ya terutama ya. Di komersial fotografi sebetulnya eranya tuh tidak menguntungkan. Oke. Kalau dulu awal-awal era digital tahun 2000-an itu sampai 2005 mungkin. Sampai 2005-an saya masih, ketika saya workshop atau talk show, saya masih bisa ngomong kalau kalian ingin finansial bagus, kerjalah jadi komersial fotografer atau advertising fotografi. Dulu saya masih berani ngomong gitu. Kalau sekarang saya nggak berani. Ntar jadilah desain grafis. Ditimpukin orang banyak saya. Kenapa? Yang lebih banyak desain grafis sekarang. Karena dibilang menjanjikan, masih menjanjikan sebetulnya, tapi sebetulnya menjanjikan untuk orang-orang yang memang passionnya gede di situ. Oke. Karena benar-benar kecintaan yang udah deh nggak ada habisnya gitu. Kalau cuman sebentar gitu coba masuk, kali-kali gue misalnya berbisnis di situ gitu, jangan harap lah, karena banyak banget yang begitu, yang macam begitu, yang untung-untungan terus kebetulan temennya punya produk apa, gue bisa motret tuh, bisa gitu. Jadi kalau benar-benar mau harus fokus dan benar-benar terjun ke dalamnya gitu. Dan benar-benar jangan ditinggalin, walaupun nggak ada kerjaannya jangan ditinggalin, tetap aku seorang fotografer harus begitu gitu kan. Oke, ini dari seorang Roy Genggam ya, maksudnya itulah sharing atau advice buat teman-teman yang mau memulai bisnis komersial fotografi.
Kalau tadi dibilang dari awal juga Mas Roy juga memulainya kadang yang waktu titik nol pertama juga dengan tempat yang kecil gitu ya. Nah kalau untuk sekarang ini apakah harus modal besarkah? Harus si fotografer itu harus prepare dulu dengan peralatan lampu atau gimana Mas Roy? Nah ini menarik juga. Sebetulnya kalau Mas Dodi ngamatin di sosmed saya, ya. di IG saya, kan setiap hari Senin ada yang berbagi, @_one_light_sharing. Ya. Itu saya selalu sharing motret apapun dari benda mati sampai model sampai dengan satu lampu. Oke. Dengan satu lampu aja gitu kan. Itu menjawab pertanyaan yang sering banget orang nanya ke saya. Mas, supaya foto bagus tuh pakai berapa lampu sih? Nah itu ya kira-kira kayak gitu. Iya. Kalau itu dihubungkan ke komersil foto kan jadi kaitannya dengan gua harus punya modal berapa besar sih? Betul. Sesungguhnya kalau kita masuk di fotografi nggak mesti begitu. Itu dengan one light sharing yang saya sharing tiap hari Senin itu kan sebetulnya ngajarin bisa loh, lu bikin foto yang bagus dulu dengan satu foto, dengan satu lighting aja. Dengan satu lighting aja. Yang terakhir yang orang motret di bawah kaca itu ya kepalanya ya? Itu bukan, itu yang 2 minggu lalu ya? Lagi, udah ada baru lagi Senin. Pokoknya tiap Senin. Tiap Senin ya? Tiap Senin. Tuh teman-teman, Mas Roy itu selalu berbagi teknik pemotretan. Oh iya, kemarin saya lihat ada lampu-lampu segala macam tuh di IG ya. Di IG. Setiap hari Senin, Mas Roy itu upload ada seri, terus tutorial cara memotret itu sampai dari awal sampai akhir. Itulah salah satu berbaginya Mas Roy Genggam gitu. Yang terakhir Senin ini, saya remake foto. Jadi saya punya foto yang saya jadikan untuk cover CD. Kalau saya ngirim CD ke klien, iya, saya ingat. Highlight. Betul. Kebetulan modelnya ibu-ibu ya. Itu dulu itu aku mau ngomongin itu ibu-ibu ada ya. Aku nggak enak ngomong itu. Anak istri kan. Saat itu, yang dapat lightingnya di sini gitu kan. Nah, ya saya lihat. Saya remake yang untuk Senin ini. Saya remake modelnya sama. Tetap dia masih manajer. Ibu-ibu itu ya, ibu manajer itu ya. Tapi udah bukan istri saya. Nggak apa-apa juga sih. Jadi Mas Roy ini sekarang single loh. Buat Anda yang cantik, baik, komunikatif, hubungin saya. Oke, jadi tidak harus dengan peralatan yang lengkap dulu gitu, modal besar. Tadi kan Mas Dodi tanya begitu, apakah harus dengan modal equipment yang besar? Saya rasa enggak. Tinggal nanti kan pasarnya nih kalau masuk ke komersil foto sekarang tuh banyak banget ya, luas bener. Ada yang bilang apa tuh UKM, ya, usaha mikro, usaha mikro gitu, kreatif. Ada gitu yang dagangan kecil gitu loh. Iya. Kan itu juga butuh promosi. Betul. Ya UMKM itu kan. Ya, UMKM. Ya itu bisa motret yang kayak gituan ya. Bisa juga kan sebenarnya. Mau barang-barang apa kek, mereka jualan apa gitu ya. Jadi kemungkinannya banyak sih kalau sekarang. Tapi tetap harus serius ya kalau benar-benar mau terjun ke situ. Jadi benar-benar pro di bidang ini ya harus serius. Tapi kan gini, fotografer banyak. Terus era digital juga semakin canggih. Kliennya harusnya juga sebenarnya berimbang banyak juga ya. Klien sih tetap banyak sebenarnya. Tapi juga klien zaman sekarang di situasi, apalagi situasi seperti sekarang, mereka hati-hati kan buat belanjain uang promosi. Oke. Nah, kita coba-coba tuh. Ini nih yang jadi catatan juga gitu. Nggak tahu dari pengalaman Mas Roy, apakah fee, ini kita bicara yang hal sensitif, fee as fotografer pro yang untuk mengerjakan komersial zaman dulu sampai sekarang itu apakah sekarang menurun dengan adanya banyak saingan kompetitor gini Mas Roy? Sebagian supaya survive pasti menurun kan, ada begitu. Nah cuma saya kebetulan saya di studio saya, kenapa saya ada Akbar anak saya yang jadi fotografer, saya mempertahankan rate saya. Rate standar saya itu saya pertahankan karena saya nggak mau merusak. Kan saya udah cukup lama di dunia fotografi. Misalnya saya hanya supaya gua tetap sibuk, wah gua turunin deh rate gua. Ya pasti bisa sibuk lah, pasti. Itu merusak. Saya udah merasakan beberapa kolega saya nggak, beberapa kolega saya yang merusak tatanan komersil foto dengan mereka misalnya banting harga, bahkan mereka memberi gift gitu. Klien pokoknya lu kasih ke gua deh, nanti gua kasih sekian persen seperti tadi saya bilang. Itu ada praktek-praktek seperti itu ada. Tapi kan itu
kelangsungan hidup si komersil fotografi ini kan udah Dan tidak menghargai diri sendiri jadinya ya. ya kan? Kalau dirinya sendiri masa bodoh lah, tapi akhirnya jadi klien-klien Secara besar komersial fotografinya ya. Fotografi jadi nggak ada nilai. Nah udahlah. Padahal kan untuk yang murah-murah juga bisa. Untuk mencapai orang bisa dapat menghasilkan karya kayak gitu juga nggak gampang. Ada perjalanan yang proses yang luar biasa juga gitu ya. Benar. Jadi orang harus menghargai effort juga sebagai untuk Roy Genggam dapat karya seperti ini, ya kan effortnya seperti ini apa yang dijalanin. Itu kan selama itu. Jadi saya mempertahankan itu. Nah kalau ada klien saya yang, aduh Mas Roy, klien kita nih sekarang budgetnya gini. Oke, gue punya ada fotografer junior. Akbar ya sih. Sebagian klien saya Bar, Akbar dapat itu dari papa. Sebagian klien itu sama Akbar sekarang. Iya. Tapi mereka juga akhirnya keterusan karena mereka rasa nyaman. Selama-lama ini karya Akbar lebih bagus daripada papanya, murah lagi. Dia lebih teliti, serius. Dia ada beberapa hal yang saya perhatiin gitu. Oh, Akbar lebih teliti. Oke. Enggak, kadang-kadang anak muda itu kan idenya lebih, kadang-kadang bisa lebih kreatif dari kita ya Mas Roy ya kan? Benar banget. Ya kan? Satu kali ya. Jadi saya tetap suka ngintip-ngintip kalau ada klien ngobrol. Sebab akan ada pemotretan, terus Akbar bilang, ini kira-kira kayak apa nih ya eksekusi? Kita diskusi. Saya bilang, oh kalau ayah lakukan akan begini. Udah, terus saya keluar. Dan terus agak lama saya masuk lagi, udah selesai kan? Iya. Kayak apa kamu jadinya gitu? Ini kayak gitu, oh keren gitu. Eksekusi yang kayak enggak, aku punya cara sendiri. Nah, itu. Tapi saya suka itu. Artinya dia punya cara yang ya lebih cocok buat dia. Dan kita orang tua walaupun itu nggak boleh maksain cara kita gitu. Itu alat kosmetik itu di pantai ceritanya. Tapi bikinnya di studio. Jadi kayak di pantai ada air gitu. Itu saya bilang, gila keren mau bikin ini. Saya pikir udah GR saya. Apa cara yang saya kasih tadi? Enggak, aku punya cara gini-gini. Dia bilang, oh oke, lebih bagus caramu. Nah, terakhir nih Mas Roy, untuk ngasah, kita tetap walaupun sudah senior atau gimana pun, setuju kan kita harus tetap belajar, ngasah kreativitas. Nah, untuk menjaga hal itu, apa sih yang Mas Roy lakukan? Karena aku juga berpikir, Mas Roy kok punya ide gila lagi, bikin kayak gini. Apa yang harus dilakukan Mas Roy supaya kita tetap kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda? Tetap menikmati kayak nonton film, ya, itu penting. Oke. Nonton film, baca buku, terus lihat karya-karya orang lain, dan saya tuh senang lihat karya-karya orang lain. Dan ketika kita melihat juga jangan langsung, ini kok gini enggak, tapi coba lihat apa sih. Karya anak-anak muda, pameran mahasiswa, apa saya datang. Saya cuma buat lihat ini kayak gimana gitu, apa yang saya bisa serap gitu kan. Karena dengan kita melakukan itu semua dengan ngebuka hati sebetulnya kan itu. Iya. Itu ada aja sih. Jangan kita menutup, ya bahasanya cangkir kita tuh kita udah penuh sendiri gitu ya. Gue punya level. Udah Roy Genggam nih, nggak mau belajar lagi nih. Ada kayak gitu enggak. Itu juga yang kenapa setiap Senin saya sharing yang saya itu pun juga sebenarnya merangsang saya setiap minggu untuk mikir apa sih. Dengan berbagi juga, itu kan berbaginya Mas Roy ya? Dan memaksa untuk pakai yang simple dong. Karena ketika saya kerja komersil, saya nggak simple. Ketika saya motret yang komersil, saya kadang complicated. Lightingnya ribet, complicated gitu kan. Jadi tiba-tiba saya mau mendisiplinkan diri, setiap Senin gua harus berbagi dengan satu lighting. Ini udah ke-15 loh. Berarti udah 15 udah 15 minggu. 15 minggu, ya. Kayak ini. Itu satu lighting semua itu ya? Saya harus mikir lagi, apa ya. Nah, muncul ketika saya nongkrong di kamar mandi aja saya ngeliat itu ada apa bak air gitu. Ini kayaknya bisa nih bikin gini. Aku yang lihat ada yang sendok, ya kan? Unik-unik kan yang sangat sederhana. Itu yang terpikir, itu juga melatih ya. Oke. Teman-teman, udah hampir 2 jam loh kita ngobrol sama Mas Roy. Sebenarnya banyak juga tapi banyak di-cut loh, banyak yang poinnya banyak hal yang bisa digarisbawahin ya. Itu banyak banget hal-hal yang bisa jadi inspirasi, juga motivasi buat kita semua ya dari seorang Roy Genggam. Mas Roy, saya pribadi ngucapin terima kasih banget ya kan. Saya ini lagi senang-senangnya bikin kayak gini, sama lah mendokumentasikan. Tapi kalau Mas Roy kan motret tokoh-tokoh itu secara visualnya dengan foto. Saya sekarang cara yang ini deh gitu.
benar. Saya akan dokumentasikan teman-teman yang lain juga, senior-senior yang lain gitu kan, insya Allah. Salah satunya nih Mas Roy ya kan. Tadinya yang senior baru Arbain nih, karena itu juga lagi naik mobil tuh malah podcastnya. Sekarang Mas Roy, makasih banget, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Amin, ya. Amin. Sampai di sini dulu, insya Allah kita bisa ngobrol lagi ya. Kalau banyak hal yang lain sih yang ngobrolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget. Warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sehat selalu. Amin.